La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apalagi harus diucapkan pada malam ini? Seperti yang aku bilang kemarin, tawakal, berusaha membaca situasi. Kalau otak kita benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, emangnya tidak berfungsi. Karena dalam kehidupan ini tidak hanya melihat, menonton, mendengarkan, tetapi kita mengkaji what happened, ada apa sebenarnya. Sebenarnya ilmu keperawatan bisa dikaji ke dalam kehidupan ini. Ini seperti ini. Sekarang ini, untuk saat ini, tuh sahabat-sahabat Palestina apa di luar negeri yang mau ke Indonesia nih, sekarang ini Anda diam di negara masing-masing. Karena periode alam sedang gambling. Umur yang tadi mau kesini ya, Mesut udah kesini ya, tapi sampai Taman Mini aku lihat sekilas ya, Mesut orangnya baik. Umur kayaknya belum kesini. Kalau Maher mah udah kesini ya, kan aku singgah di komunitas Maher sebentar, ikut andil Palestinian Loper, dan aku penggema suara kemanusiaan bersama Pak Emir ya, Pak Emir Qatar, gema kemanusiaan lah ya. Intinya kita dalam satu naungan. Intinya aku akan membahas ini aja ya malam ini. Jadi intinya kalian standby di negara masing-masing, teman-teman semua yang mukmin dan yang non muslim juga, karena aku paham rahmatan lil alamin. Aku harus mengayomi yang non muslim yang tidak menggunakan ilmu-ilmu klinik ya. Non muslim ada yang anti klinik, tapi rata-rata ya, mayoritas yang ku kenal temen non muslim aku itu tidak mempergunakan ilmu-ilmu klinik, mayoritas. Jadi intinya satu apa ya, kalau kita mah satu jalan dalam kebaikan, intinya sebagai ukhuwah ya. Jadi di sini ada hal yang tersurat, ada hal yang tidak tersirat. Mungkin cita-cita aku pengen jadi dosen sebenarnya. Dari akbar itu aku jadi pengen pengajar, tapi sekarang ini aku hanya bisa berusaha untuk menyibak tabir what happened dengan kehidupan ini. Jadi pengawalan dari ilmu-ilmu keperawatan, tapi kutuangkan dengan kehidupan ini, investigasi, disurvei. Jadi ini ada hal yang tersurat, ada hal yang tidak tersirat. Sekarang ini yang terjadi adalah hal yang tidak tersurat, berarti tersirat. Yang tersurat udah jelas ya, dalam seperti tertulis gitulah. Tapi ada hal-hal yang tidak tersirat. Oke lah ya. Jadi di sini aku akan menerangkan. Sebelumnya aku tidak menyudutkan pihak-pihak tertentu, tapi aku seseorang yang diem, tetapi selalu mengkaji keadaan gitu ya. Terus bahkan aku pun terkena imbas. Tapi di sini aku tipe orang yang kembali lagi ke dalam hatiku. Aku ingin tenang gitu ya, dan tidak ada perasaan dendam pada siapapun ya. Dari tahun 2000 saling memaafkan dalam ini loh ya. Sekarang ini bukan perkara siapa yang menang. Yang menang siapa yang kalah. Siapa yang kalah? Jawabannya yang menang. Yang menang dia yang mau mengalah untuk kebaikan dan hal-hal baik. Aku harus cepet, karena kalau tidak cepet di otakku nggak bisa mau diomongin tadi, harus buru-buru. Ini pada 2018, 7 tahun yang lalu. Ini
Aku tidak, emang ini udah qadarullah ya, udah kehendak Allah. Berarti di sini kelemahan sistem dan human. Kelemahan sistem dan human. Ini sudah tertulis kehendak Allah, qadarullah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan si A, si B. Udah qadarullah, kehendak Allah seperti itu. Di sini open kiamah, dibukanya pintu gerbang kiamah. Di sini ada reminder dari wali yang sudah wafat, dari aulia Allah yang seperti diomongkan aku di kemarin ya. Jadi mereka memberikan kalau kita mah pesan ke aku lewat mimpi gitu, bahwa akan ada banjir bandang, gempa, terus longsor, beliung. Kita disuruh pertebal pertebal iman, jadilah takwa, keep our akidah, itu ya, keep our akidah, gini-gini aja deh. Keep our akidah, terus banyakin amal, terutama ke lingkungan, kalau menurut aku yang berhubungan dengan alam semesta ya, alam semesta, karena alam semesta itu tidak bohong. Kalau manusia dikasih uang segimana bisa berpaling ya, bisa tidak bukan tidak amanah ya, tidak konsekuen kalau manusia. Dan aku selalu menggembangkan, ayo kita kasih makanan kucing semampunya gitu, terus tumbuhan dikasih pupuk, setidaknya disiram air yang di pot atau yang ada lahan gitu. Intinya beramal baiklah ke lingkungan, karena sekarang reaksi alam berarti di sini masuknya ke sini, masuknya ke hal yang tidak tersirat sedang berlaku, bukan yang tersurat, tidak tersirat sedang berlaku. Reaksi alam bagian dari buku kehidupan. Kalau kita makan punya amaluna amalukum, ini buku kehidupan. Intinya 2018, 7 tahun yang lalu terjadi war digital. Di sini rame ya, war digital itu perpecahan kesatuan komunitas ormas, bahkan family group. Aku ngomong ini karena sudah kealami, tapi itu lahir zaman. Siapa yang disalahkan? Qadarullah, udah kehendak Allah ya. Kalau aku tidak menjudge, ini sudah kehendak Allah, sudah tertulis semuanya. Dan sabda Nabi Muhammad juga sama ya. Jadi sini sekarang lah ya, itu udah. Sekarang memasuki periode 2025 sampai 2026. Terjadi di sini yang pertama war digital, yang kedua sekarang ini kita periode illusioner war, masih illusioner war. Di sini efek dari illusioner war ini? Timbulnya gempa-gempa, longsor, banjir bandang. Di sini tadi kenapa sampai terjadi war digital? Karena human error gitu ya, jadi banyak gitulah intinya. Kalau aku ceritain itu jangan bilang money politik ya. Mohon maaf ya, aku tidak membahas itulah ya intinya. Intinya ini yang terjadi, aku sebagai ini, dan bagaimana kita mengantisipasi ini, terutama di Indonesia ya. Di sini aku bukan tipe penjudge, sekali lagi aku melihat, tapi bukan hanya sekedar melihat, tapi teologi ya, harus bagaimana intervensi, implementasi. Jangan keterusan ke situ ya. Aku membahas dari illusioner war yang ditimbulkan kan ini tadi, banjir bandang. Terjadi karena apa? Di sini ambisi, obsesi. Di sini bukan hanya radikal lagi, tapi sadis. Perilaku sadis dari human. Efeknya timbulnya perilaku kesadisan. Bukan kalau radikal masih zaman dari luar negeri tuh ada yang radikal katanya. Tapi di sini sadis. Kalau sudah terjadi
gempa, berarti perilaku sadis, kesadisan dari watak perilaku, karena ini mendominasi ambisi obsesi. Sekarang buat fungsi aku sebagai reminder, apakah Anda ingin masih kumpul bersama keluarga besar dengan anak-anak balita Anda? Pikirkan ya, sebelum menyakiti orang lain, keluarga orang lain. Tapi pikirkan, Anda punya balita, Anda punya anak, Anda punya keturunan, Anda punya cucu gitu. Intinya apa ya? Kalau yang merasa punya balita mungkin ya gitu ya. Jadi karena di sini tuh apa, amaluna amalukum dan tabur tuai. Tabur tuai itu sebenarnya dari kayak catatan semesta ya. Jadi catatan kehidupan ini tidak bohong. Itu sudah kealami sendiri ya. Jadi intinya itu. Terus sehingga terjadinya nih, dari itu terjadinya gak apa-apa lah coret-coretan ya. Intinya nih, kerusakan global, kerusakan yang ada di Indonesia dan global yang menuju kehancuran dunia. Tidak ada perbaikan nih. Berarti lagi nggak mood aku nulis-nulis ya, jadi lagi ingin korek-korekan. Intinya nih di sini apa antisipasinya sekarang ini? Jangan banyak bicara, banyakin amal. Terus apa lagi ya, fokus mah itu ya. Jadi fokus, jaga akidah bagi kaum mukmin, banyakin amal ke lingkungan hewan yang disebutkan tadi ya. Karena di sini catatan kehidupan. Kenapa aku tekankan ini, banyakin amal ke dalam lingkungan hewan makhluk hidup? Karena catatan kehidupan, catatan yang tidak tersirat sedang berlaku. Kayak begini, kasih makanan kucing ya. Kalau ditulis mah ya ada peraturan setiap hari harus kasih. Jadi kita ini, Allah ini sedang menghisab kita di dunia yang akan mengarah, kalau dibilang mah kiamat kecil, nantinya akan terjadi kiamat besar. Dituntun jadi kiamat kecil, nantinya akan jadi kiamat besar gitu. Jadi hisab dunia nantinya akan mengarah ke hisab akhirat. Jadi intinya apa ya? Nih standby at your country much praying. Ini sebenarnya sekarang ini permasalahan ya. Nih sekarang ada gelombang, Indonesia masih diambang normal, makanya berarti masih banyak ulama-ulama yang benar-benar satu frekuensi dengan aku. Alhamdulillah, syukurilah ya. Karena kalau tidak ada, ini Pulau Jawa itu dikelilingi oleh wali-wali gitu ya. Dan sebenarnya ruh-ruh orang-orang saleh itu ada, termasuk guru-guru besar yang udah wafat, kiai-kiai itu ada. Jadi ikut bertempur ya akhir zaman ini. Kenapa Indonesia tidak seperti kayak luar negeri langsung tak kalau suhu tuh 44 derajat? Karena di sini mayoritas mukmin terbesar di Indonesia teh besar ya. Berarti mukminnya masih benar-benar di sini. Doanya berarti doa ya. Doa seorang mukmin. Meskipun gini, misalkan di Indonesia ada 100% mukmin, tapi misalkan yang 80% sudah terkontaminasi, misalkan begini, terkontaminasi apa keduniaan, kan sekarang penyakit keduniaan. Tapi di sini yang 20% luar biasa, people takwa yang doanya bisa menembus aras. Berarti masih good ya, masih bagus, masih great suhu di Indonesia. Karena 20% dari mukmin takwa. Doanya mereka makbul. Nah, ditambah mukmin takwa itu kan ada golongan ulama, ada rakyat biasa. Karena apa ya? Karena kalau dibilang, kalau duhon itu kan sudah dikelilingi, kemunafikan sudah mengelilingi gitu. Tapi ini beda, kayak panas diganti, gelap diganti panas. Di sini tuh sekarang aku anjurkan buat sekarang naungan ekstrim di luar negeri buat kaum mukmin dan non muslim ya, non muslim yang
istilahnya tidak percaya dengan klinik ya, intinya non muslim lah ya, naungannya pasti akan mendapat ketenangan adem di masjid. Nah di sini kalau yang masjidnya masih ada apa ya, masih ada itu listrik, masih nyala gitu, bisa nyalain sambil morotalan ya, morotalan terus bersalawat Nabi, nggak apa-apa ada yang non muslim misalkan duduk di situ, nah kita bantu gitu di situ, memberikan kenyamanan. Di sini yang dibilang mukmin sebagai teladan, mukmin itu sebagai teladan. Dan aku termasuk seseorang yang mengambil hikmah dari perjalanan hidupku. Aku tidak merasa lebih baik dari teman-temanku. Aku adalah seseorang yang apa yang kupelajari dari hidup aku, dari kesalahan-kesalahan aku. Aku seseorang yang belajar dari kesalahanku, sehingga aku harus, kalau ada yang disakiti sama aku minta maaf. Ya, ke teman-temanku, ke sahabat-sahabat kakakku gitu. Jadi pelajaran apa yang ku ambil, yang ku petik, dan hasilnya apa? Hikmah. Aku tidak merasa lebih baik dari yang lain, dari teman-temanku. Teman-teman aku mungkin lebih baik agamanya, sholatnya, dan semuanya ya. Tapi aku apa ya, Allah menuntun aku, hikmah apa yang kamu dapatkan dari perjalanan hidup kamu? Oke lah ya, itu sudah, ini sudah. Apa yang belum? Ini seperti ya, apa antisipasinya udah ya tadi ya, yang tadi nih, liur akhir zaman ini tidak ada. Kenapa liur? Itu terlalu coret pakai itu final solution. Suka atau tidak suka, kita ada di zona ini, dimana di sini kita dikelilingi oleh apa ya, kekuatan apa ya, power iblis, setan gitu ya. Jadi seperti lingkaran setan, satu masalah ada lagi, kalaupun ngebangun roboh, ngebangun hancur. Aku kan udah bilang dari awal, coba kalau aku ketebirin kalau aku di ini ya, di sekolahan baru dulu, kalau seksi humas ya siap gitu ya, tidak dilaksanakan. Intinya apa ya, jadi intinya itulah intinya. Jadi di sini preventif. Kenapa kita mau tidak mau kita ada di zona ini? Satu, dua, tiga. Kita aku apa aku ada di sini? Aku adalah aku, bukan kau gitu. Jadi aku, katakan aku. Jadi kita keadaan sekarang tuh ada di zona ini, segitiga bermuda. Katakan seperti itu, segitiga bermuda. Di mana datangnya segitiga bermuda? Di mana loh? Ayo. Aku pun tidak tahu ya segitiga bermuda itu di mana. Tapi di sini upaya preventif untuk mencegah huru hara akhir zaman. Blooding fighter. Tidak ada jalan lain yang diambil. Ini di guru besar, keterpaksaan di sini. Di sini Pak kuat. Siapa yang kuat? Berarti ini keimanan, takwa dalam hati, tauhid. Itu yang menang ya. Yang menang tuh apa? Sabar, tauhid bagi mukmin ya. Ini kita di zona begini, 1, 2, 3, lingkaran setan iblis, di zona-zona begini tuh ya. Jadi apa ya, itulah intinya seperti yang tadi kusebutkan tadi. Maksudnya antisipasinya, fokus kepada urusan masing-masing, terus nikmati kebersamaan bersama keluarga besar. Kalau sudah gambling seperti ini, berarti kehidupan sudah tidak baik-baik saja. Jadi dari mulai apa ya namanya, terutama ini ya apa ya, keadaan maksudnya gini loh, geografis, ada gempa, banyak kerusakan. Intinya seperti itu. Nikmati kebersamaan. Apalagi yang masih punya balita ya, masih seneng-seneng ya kan, lucu-lucunya balita. Jadi intinya
batita, balita. Di sini juga kalau udah ketemu batita, balita tuh udah rempong nih. Jadi intinya manggilin aku maksudnya dijaga akidah, banyak amal, udah ya. Jadi intinya jangan ada yang datang untuk silaturahmi. Misalnya aku mengharapkan sebenarnya, tapi situasi di kita di Indonesia itu lagi gambling, kita lagi masuki zona ini belum berakhir, dan di sini tuh akan mengarah ke, jangan dibilang kiamat kubro ya, bisa jadi kiamat kecil-kecilan itu kan bro gitu ya, apa tuh, gempa. Jadi apa ya, suka nggak suka kita ada di zona ini. Karena kalau tidak begitu, jadi makanya kan auranya lain. Bagaimana lagi? Berarti di sini yang menang adalah yang menjaga tauhid. Yang menang siapa? Kalau udah memasuki seperti ini, zona 3, 1, zona 3 ini, yang menang dia yang kokoh tauhid, banyak amalnya, banyak amal. Terus apa ya, selalu, jangan lupa ya, selalu melihat keadaan. Karena kalau tanpa gini loh, kita banyak amal, ilmunya juga bagus, agamanya kuat, tapi kalau tidak mengkaji keadaan mah sia-sia. Jadi kayaknya kita seperti aku nih, aku bawaannya aku pingin bikin gini, aku pingin ngasih yang umroh dan haji, pingin jahit lagi. Keadaan tidak memungkinkan, karena apa? Gambling, lagi durder, power. Tulisan aku agak kebaca. Ini dulu ya. Jadi apa yang ada di otakku, aku harus menulis apa ya? Aku menyerap ilmu waktu nanti dulu tuh. Terus tulisan aku sampai gini ya, nulis resep. Ya ini gimana? Jadi dulu seperti itu. Tapi jadi mereka tidak tahu apa yang aku pikirkan juga. Bukan hanya sekedar nulis, tapi aku lagi nyerap ilmu nih. Kayak gini. Kalau febris, misalkan demam, apa sih obatnya? Siapa tahu kan nanti kalau aku di rumah nih, aku harus berperan sebagai dokter di rumah. Tapi misalkan kalau di kantor gitu ya, atau di yayasan, aku perawat pelaksana gitu. Jadi aku sempat satu kali komplain ya, tapi nggak apa-apa, itu luar biasa ya buat aku paling ya apa ya, harus diterangkan karena begitu ya. Jadi ceritanya aku nulis resep kayak begini. Karena aku ada hal-hal banyak yang menumpuk di otakku yang harus kupilter, yang harus kusampaikan. Kayak begini tuh. Ini nerangin yang mana dulu? Aku punya gini. Ini buat penyakit febris tuh apa? Terus terapinya, terus labnya, ronsennya apa, kayak gitu. Terus kalaupun aku tidak bisa menghandle, aku harus rujuk kemana? Jadi di sini aku meskipun berperan sebagai ibu rumah tangga, tapi kalau ada teman-teman Mi, aku tadi kesandung misalkan, jadi aku nih, kuku aku mau ngelupas gitu ya. Kalau kata aku, Mami buru-buru, berarti rujukan ya, karena aku tidak mungkin kan memberikan, lagian tidak ada stok obat, jadi aku tidak ngadain obat-obatan. Mami langsung ke klinik jaga, kata aku teh. Terus ditangani, jangan dibiarin sambil nungguin anak-anak di sekolah SD waktu itu. Oh ya udah, makasih, berarti itu konseling ya, kebanyakan konseling. Dan mereka di sini kepercayaan dari teman-teman momi ya, alhamdulillah. Ya di sini berarti ilmu aku bermanfaat ya, ilmu medis yang apa ya, sebenarnya aku tahu yang terbaik bagiku. Karena aku mengorbankan jalur prestasi waktu itu. Prestasi ke unsur waktu itu kepingin banget ya, kita udah 3 tahun. Nilai-nilai kita udah bagus-bagus, cuma bisa meneteskan air mata deh. Tapi apa,
Tidak ada yang sia-sia dengan ilmu medis. Ternyata bermanfaat luar biasa hari zaman ini. Terima kasih apaku, almarhum apaku ya. Jadi aku tipe anak yang penurut ya, padahal sayang banget gitu ya intinya. Tapi pada akhirnya, dan aku tipe anak yang tidak ngerewel gitu. Ketika diinin paling netesin air mata ya udah ikut. Udah ke asrama, aku kok kayak dibuang sih. Intinya seperti itu. Ternyata ada kayak apa ya, kayak kalau gitunya, oh kita mah kok kayak dimanain itu. Malam lah, aku anak perempuan satu harus di asrama waktu itu. Alhamdulillah ada kakak aku kan kayak anak perempuan yang manja gitu, dimanja kasih sayang. Akhirnya kakakku alhamdulillah yang selalu, makanya apaku almarhum nih harus benar-benar dilindungi, adiknya dijagain gitu, benar-benar kayak bapak gitu, sehingga sahabat-sahabat beliau tuh menyayangi aku juga ya. Alhamdulillah bersyukur, dan aku tersambung dengan sahabat-sahabat kakakku ya. Mudah-mudahan kalian yang ada di sini di Jakarta, yang pada bekerja di sini, mudah-mudahan kalian dan keluarga sehat selalu. Apalagi sekarang periode di Jakarta ada gempa, mungkin aku bisa ada konfirmasi apakah kalian baik-baik saja. Jadi aku bilang sama sahabat-sahabat kakakku, kerjaanku sekarang ada tambahan, itu ngeplong gitu di sini penting karena situasi gambling. Udah gempa, udah longsor, udah banjir bandang. Sedangkan keluarga besarku, sepupu-sepupuku ada di Jakarta, ada di Bandung, di Tasik mah udah jelas ya karena keluarga besarku di sana. Jadi intinya inilah alasannya kenapa aku dituntun untuk standby, memegang handphone terus memberikan informasi. Karena situasi kita sudah gambling, ruwet, sulit sekali ya. Di sini kesadaran diri dari masing-masing pihak ya. Jadi kalau dilihat keadaan masalah sekarang udah riwet kayak gini tuh tulisan aku tuh. Ini penyelesaiannya gimana gitu. Pokoknya intinya seperti itulah. Intinya untuk yang sekarang apa ya, istilahnya kehendak Allah ya, dengan adanya ekstrim yang panas di luar batas normal, itu sudah kehendak Allah, dan aku turut berduka serta prihatin. Kita jangan merasa senang di sini kita suhunya normal ya, jangan begitu. Jadi intinya kalian berusaha, kalau ada yang masih terdekat di sini, berarti tugas orang mukmin menaungi mereka yang membutuhkan bantuan, mau dari agama Kristen, Hindu, Buddha, kalian bantu. Bahkan perdengarkan morotalan biar adem. Di sini fungsinya morotalan, kayak aku selalu morotalan. Morotal itu bisa tenang gitu, hatinya yang gundah itu tenang. Morotal ini berkaitan dengan digital, karena tidak selamanya bawa Quran, masalahnya di situ. Kalau morotal kan kita bawa handphone. Jadi intinya seperti itu ya, setidaknya untuk menenangkan diri sendiri, karena di mana-mana tidak ada yang aman lagi. Indonesia udah bergejolak seperti ini, di yang lain, di Arab, di Turki, di mana ya, di Eropa udah jelas ya. Jadi di sini jangan menjudge juga ya. Kalau aku tidak suka menjudge, ini adalah kehendak Allah, pembelajaran hidup bagi kita semua, dan kita yang harus perbanyak amal kepada yang non muslim, menjadi naungan mereka, jadi teladan yang baik dan benar bagi mereka. Gitu kira-kira ya. Jadi intinya hidup tuh enak ya. Selama aku udah berteman, bersahabat dengan yang non muslim di sini, semuanya positif, bahkan sering sharing sama aku, bahkan saling memberikan apa ya. Jika Mami aku beli peralatan dalam dia kasih bonus pengurangan harga. Kemarin juga lihat-lihat lagi, si Umi, kan ada yang manggil Umi, ada ibu juga gitu ya. Ibu kesini lagi katanya, iya kata aku, ada itu ya, ada dari bahan rajutan enggak, kayak apa ini, rajutan buat di rumah sencuy, sama buat belajar gitu ya, buat anak muda. Nggak ada, kalau udah nggak, kayaknya udah semakin kayak apa ya, resesi udah tampak lah intinya. Tapi bangunan semakin tinggi-tinggi, tapi resesi gitu, makanya bingung ya. Kayak begini, bangunan udah tinggi-tinggi tapi dirasakan kok resesi.
sekarang makin ramai kayak pasar, tetapi kok mendekati kiamat, jadi sedih. Coba sekarang suasana udah kayak harusnya dinikmati ya, suasana udah banyak osep, tapi kok kayak periode kiamat itu malah deket ya, kayak pasar gitu, pasar padahal bener-bener dinikmati ya, ini bener-bener harus dinikmati ya. Intinya dengan fasilitas yang ada apa family mart kayaknya dibangun deh, gantinya serba 35 belum aku perlihatkan ya, masih dibangun, masih direhab. Tapi periode semakin menuju kiamat gitu, sayang kan ya. Apa yang harus dirubah? Mindset kita, tujuan hidup kita, apa ya perilaku kita kepada orang-orang lain di sini berhubungan dengan penyakit hati. Allah menggolongkan akhir zaman ini, Allah menggolongkan murun kadar ya, jangan bilang kadar iri, hasad, dengki ya. Terus apalagi ubudun ya. Makanya ini kamu gabungnya sama ini, misalkan ini kamu sama ini golongannya, jadi digolong-golongin. Ini yang kadar irinya 100%, misalkan ini yang kadar hasadnya 80%. Jadi kayaknya orang, kok aku digabungin sama sini sih gitu, karena kadar iri, kadar hasad, ubudunya misalkan ini 90% ubudunianya, terus digabung ke sini. Tapi di sini apa? Be yourself. Kenapa ada kata-kata seperti be yourself? Dimanapun kita tinggal, jadilah diri sendiri. Di sini perlihatkan prinsip hidup, terus pondasi iman. Kok kayak tulisan aku waktu di start? enggak gini banget kali, masih kebaca. Ini mah nggak kebaca ya. Terus pondasinya apa? Tauhid. Akhir zaman ini tauhid untuk menghadapi ekstrim. Karena luar biasa ya, mereka mengerahkan kekuatan 100 derajat power. Setan, iblis kali ya, iblis lah, katakan iblis gitu kalau yang dihubungkan dengan keagamaan. Tapi kalau secara cuaca faktor yang luar, yang non muslim itu pasti taunya dari geologi, ini adalah pemanasan global. Tapi dari segi magis kita lagi gambling, jadi lagi PS. Sudah itu aja yang aku sampaikan ya. Mohon maaf dari salah ucap, salah kata. Aku hanya mengkaji, kalau gini, mengkaji, terus mengulas, melihat, mencermati, terus dipelajari, nanti dievaluasi. Evaluasinya belum. Kalau kayak di sini kecelakaan di jalan raya, perempatan udah berhasil. Di perempatan sini udah berhasil, bahkan sama sekali tidak ada di Persimut titik zona rawan ini, tidak ada. Udah 100% kayaknya. Tidak ada yang kepleset, tidak ada yang jatuh, bagus ya di sini. Karena cerewet. Coba kalau udah ada anak-anak kemarin waktu apa tuh? Kalau gini fungsinya reminder tuh harus cerewet, tidak boleh tidak. Anak-anak yang pada boncengan bertiga tuh, berempat malah. Anak cowok tuh. Terus itunya ke sini lagi yang belakang ngarahnya. Aku pasti gini, kamu ngapain dek? Kamu nggak ini, kasihan. Tapi langsung nurut itu anak-anak. Pernah itu. Daripada udah ke jalan raya terjadi sesuatu. Pernah sekali terakhir waktu kemarin lah ya. Alhamdulillah ya. Berarti di area blok Kompas Tridas 100% keberhasilan. Alhamdulillah ya. Tidak ada no. Jadi dua tahun ini ya. Tapi aku pernah mendengar di luaran titik zona Tridaya Sakti